Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat tentang seorang sufi yang cintanya yang mendalam sekali kepada gurunya dan kepada Tuhannya. Sufi itu bernama Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Dan ia lebih dikenal dengan sebutan Jalaluddin Rumi. Atau orang-orang sekitarnya lebih akrab dia memanggil dengan nama Rumi. Dia seorang Persia. Dan nama Persianya adalah Jalad ad-Din Muhammad al-Balkhi. Itu nama Persianya. Jalaluddin Rumi adalah seorang tokoh sufi, pujangga, penyiar Muslim dari Persia pada abad 13. Ia lebih dikenal sebagai seorang sufi mistik. Rumi telah diakui sebagai orang ahli spiritual yang terbesar semasa zamannya. Dan hasil karya-karya beliau berupa syair, tuangan-tuangan yang dituliskan khususnya di kalangan pujangga Persia, Afghanistan, Iran, Tajikistan. Beberapa syair Rumi yang sangat populer di seluruh dunia dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jalaluddin Rumi, ia lahir pada tanggal 30 September tahun 1207. Itu tahun 1207. Berarti kalau sekarang udah hampir 1000 tahun lebih. Jadi jauh. Wali Songo pertama itu tahun 1400. Jadi selisih 200 tahun. Di daerah Balkh. Sekarang adalah wilayah Afghanistan. Syekh Jalaluddin Rumi lahir di desa bernama Waqs, sebuah kota kecil di dekat sungai di daerah Persia yang merupakan daerah provinsi Tab. Orang tuanya adalah warga Persia dan ahli penutur bahasa Parsi. Ibunya adalah Muminah Khatun. Kalau di Jawa namanya Katun. Sedangkan ayahnya bernama
Bahaduddin Walad, yang merupakan ahli ilmu agama, ahli hukum, dan juga ahli ilmu kebatinan. Ketika Rumi lahir, ayahnya adalah seorang guru. Jadi latar belakang keluarganya memang sangat dekat dengan ilmu pendidikan, ilmu agama. Karenanya Rumi juga mengisi hari-harinya sejak kecil dengan berbagai ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan daerah kelahiran di daerah kelahirannya yaitu Balkhan ketika tentara Mongol melakukan invasi di Asia Tengah. Mongol berkuasa tahun 1215 hingga 1225 tahun. Mongol ini menguasai hampir sepertiganya dunia. Jadi hampir Timur Tengah semuanya kena dijajah oleh Mongol, kecuali tanah Jawa. Waktu itu Raja Kertanegara disuruh tunduk oleh Mongol, utusannya yang dari Mongol diiris kupingnya. Jadi waktu itu yang berani menentang hanya tanah Jawa. Semua kena, Aleppo kena, Turki kena, semua kena oleh tentara Mongol. Lanjut. Ia meninggalkan Balkhan bersama keluarganya dan beberapa kelompok pelajar yang merupakan mereka adalah murid dari sang ayahnya. Mereka bermigrasi, berpindah-pindah menuju ke tanah-tanah muslim, termasuk mampirlah dia ke Baghdad, Damaskus, Izensi, Malatsa, Sivas, Kayseri, dan Nigdeh. Dan mereka juga melakukan ziarah ke Mekah karena nggak punya tempat tinggal. Jadi diserang daerahnya, jadi banyak orang yang pindah invasi, pindah migrasi. Nah, migrasinya nanggoni daerah pindah-pindah. Termasuk Damaskus, termasuk ke Baghdad, pindah lagi, namanya migrasi. Jadi pindah-pindah. Sampai mereka juga melakukan ziarah ke Mekah. Setelah ziarahnya inilah Rumi beserta kelompoknya tinggal menetap di Konya. Konya ini sekarang Turki bagian barat. Ya, Turki barat. Kayak Indonesia bagian barat ini. Indonesia bagian timur. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1228. Mereka diundang oleh Alauddin, seorang pemimpin Anatolia. Ayah Rumi pun menerima undangan dan kemudian menetaplah dia di Konya, tepatnya di desa Anatolia yang merupakan wilayah Kesultanan Seljuk. Di sana Bahaduddin ayah Rumi menjadi kepala dari sebuah sekolah keagamaan atau sekarang apa itu ya, madrasah. Selama perjalanan dengan keluarga ini,
Rumi selalu rajin untuk mempelajari ilmu agama, terutama agama Islam. Hari-hari dan lingkungannya pun sangat kental dengan berbau spiritual. Rumi menjadi seorang murid dari Sayyid Burhan At-Termasi dan termasuk salah satu murid dari ayahnya Bahaduddin. Di bawah bimbingan Said Termas, inilah Rumi belajar tentang ilmu sufi. Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu-ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa. Setelah Bahaduddin meninggal di tahun 1231 Masehi, Rumi pun melanjutkan posisi ayahnya menjadi guru agama termuka di daerah tersebut. Sehingga banyaklah orang-orang sekitarnya, termasuk tokoh-tokoh agama yang datang ke Syekh Jalaluddin Rumi. Dan Rumi juga ditunjuk, soalnya kan dipipit toko ayahnya meninggal, diterusin Rumi, dan bahkan dia punya madrasah atau pondok pesantren yang sangat besar di daerah Konya atau Turki Selatan. Sangat besar sekali. Jadi imam, akhirnya duwe pondok pesantren, dan pesantren itu santrinya ribuan zaman itu ya. Zaman itu udah ribuan, itu sudah nggak terkira-kira. Terkenalah, mapanlah hidupnya Syekh Jalaluddin Rumi. Rumi juga menjadi seorang imam dan penceramah. Ketika usia Rumi 24, meski berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang memiliki ilmu pengetahuan, ayahnya memang menjadi salah seorang yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya Syekh Jalaluddin Rumi. Selama bertahun-tahun ia mempelajari tentang syair-syair Attar, karya Fakhruddin Attar di Sanai. Tapi begitu ayahnya meninggal, walaupun Rumi udah bisa ngajar umur 24 tahun, tapi ayahnya masih hidup. Setelah umur berapa itu ayahnya meninggal, dan Rumilah sebagai penerus sang ayah. Hingga santri-santrinya mencapai ribuan orang. Jadi mencapai ribuan orang. Jadi seluruhnya penuh dengan santri-santrinya Syekh Jalaluddin Rumi. Maka hidupnya terpandanglah Syekh Jalaluddin Rumi. Terpandang. Karena dirintis ayahnya, terus dirintis dia selama puluhan tahun. Ya, terkenal, terhormat, hampir seluruhnya menghormati Syekh Jalaluddin Rumi. Rumi terkenal. Hingga di luar daerah, hingga di luar Turki pun, atau luar negeri kalau sekarang, terkenallah nama Jalaluddin Rumi. Jadi yang mondok bukan hanya daerah Anatolia, tetapi di luar Anatolia,
Konya. Di luar Konya itu nama kota daerah Turki nama negaranya, ya kayak Indonesia, Jakarta, Surabaya kotanya. Di Konya itu ada daerah namanya Anatolia. Jadi kecamatan ya kecamatan lah. Sampai seluruh Turki mengenal Rumi, berbondong-bondong lah untuk mengikuti pengajiannya Rumi, berbondong-bondong untuk mengikuti pengajiannya Syekh Jalaluddin Rumi. Tapi ada yang ganjal dalam diri Syekh Jalaluddin Rumi. Walaupun kemasyhuran, kehormatan, gelar, kedudukan, harta benda, gak tanggung-tanggung gelar Syekh diakui seluruh daerah Turki waktu itu. Di Konya udah terkenal, udah puluhan tahun dia ngajar. Kalau nerusin bapaknya, nerusin abahnya. Terus hingga sampai di luar Konya, imam-imam besar waktu itu sama-sama kepingin mencecep ilmunya Syekh Jalaluddin Rumi. Ya gak terkenal tokoh. Dari kecil belajar agama. Dari kecil di bibitnya sudah ada. Karena yang dilihat hanya ilmu. Nah, setelah ayahnya meninggal, inilah Rumi menjadi pengganti ayahnya, hingga dia memegang pondok pesantrennya sangat besar sekali. Dan waktu itu santrinya berjumlah ribuan. Tahun 1230-an. Iku santrine jumlahnya ribuan. Masyarakatnya masih kecil, dikit. Berarti ribuan niku. Luar kota, luar negeri wis hitungan. Luar negeri daerah Turki sama-sama datang nanggone Syekh Jalaluddin Rumi. Tapi di hati Rumi ku bimbang. Aku iku sendiri kedudukan. Hidupku ya mapan. Hidupku ya terhormat. Kenapa hatiku gak bahagia? Kenapa jiwaku selalu saja gelisah? Pak Yai lho iki. Syekh lho iki. Ya mimpin zikir. Ya ngajar kitab. Kenapa hatiku gelisah? Iku ya rasakan bertahun-tahun. Ternyata apa? Kedudukan, kemasyhuran tidak bisa memberikan kenikmatan di batin Jalaluddin Rumi. Kemasyhuran, ya, kepinteran, kejeniusan, kekayaan
kehormatan, tidak bisa mendamaikan, menenteramkan jiwa Syekh Jalaluddin Rumi. Waktu itu gelarnya emang ya Syekh. Kalau Imam Ghazali sama, dia punya madrasah, dirangkul oleh wali kota, tapi pondoknya besar, tapi jiwanya tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jiwane koyo hampa. Bojo duwe, anak punya, kedudukan terhormat, deket sama wali kota zaman itu Imam Ghazali, deket sama masyarakat, dihormati, namanya harum, tapi jiwanya gelisah. Syekh Jalaluddin Rumi sama, dia bahkan dirangkul oleh Raja Seljuk. Wis apapun didukung penuh oleh Raja Seljuk Turki. Ya, dukung penuh. Kehormatan, ekonomi, harta benda, santri yang ribuan. Ya, santri ini ribuan. Kemasyuran. Wis kopen lah anak bojone kopen semua. Kecukupan, tinggal batuk duit. Maksudnya apa? Diperhatikan. Tokoh agama. Imam Ghazali waktu itu ya sama tokoh agama. Tapi jiwanya gelisah. Kenapa aku gelisah? Sebegitu banyak ilmu tidak bisa menenteramkan aku. Segitu banyak kemasyhuran tidak bisa menenteramkan aku. Sebegitu banyak kehormatan tidak bisa menenteramkan aku. Segitu banyak harta benda, kedudukan, kemasyhuran, keterkenalan tak bisa menenteramkan aku. Kegelisahan Jalaluddin Rumi didengar oleh Allah. Inilah momentum perubahan hidup Jalaluddin Rumi. Pada waktu itu usianya 60 tahun lebih. Di tahun 1244 Rumi bertemu dengan seorang musafir. Bertemulah dia dengan seorang pengembara yang bernama Syekh Samsuddin Tabriz atau Samsuddin Tabriz atau Syekh Samsuddin Tabriz. Jadi disinilah letak momentum perubahan Syekh Jalaluddin Rumi. Allah menjawab kegelisahan batin Syekh Jalaluddin Rumi dengan dipertemukan seorang musafir, pengembara yang berpuluh-puluh tahun. Pengembara itu bernama Syekh Samsuddin Tabriz. Ilmu agamanya kurang, masih menang Syekh Jalaluddin Rumi. Hafalannya menang Syekh Jalaluddin Rumi.
tapi kerohaniannya Syekh Samsudin Tabriz jauh melebihi Rumi waktu itu. Pertemuan inilah dengan Samsudin Tabriz menjadi sebuah momentum dan titik perubahan hidup dari Jalaluddin Rumi. Dengan pertemuan ngobrol, akrablah mereka seperti sahabat, lalu menyatakan diri Syekh Jalaluddin Rumi waktu itu, aku ingin berguru kepadamu wahai Syekh Samsudin Tabriz. Usianya jauh lebih tua Syekh Jalaluddin Rumi waktu itu, tapi kerohaniannya waktu itu jauh masih Tuan Samsudin Tabriz. Ya, Samsudin Tabriz. Akrab, ngobrol, senang, lepas, kayak nggak ada ikatan, lepas. Tapi di balik kebahagiaannya Rumi, keluarga dan santri-santrinya waktu itu tidak menyukai Syekh Samsudin Tabriz. Gak menyukai karena gayanya bukan gaya biasa, gak suka. Udah tahu itu ketika dia bertemu dengan Samsudin Tabriz, hati Rumi seakan lepas. Dia bisa merasakan kenikmatan ruhani. Dia bisa melihat kenikmatan Allah. Ketika dia dekat dengan Samsudin Tabriz, ia merasa dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Syekh Samsudin Tabriz oleh gurunya, seakan-akan ia dekat bersama Allah. Hatinya penuh nikmat. Terlupakanlah semua. Apa yang ia punya yang terlupakan. Yang ada hanya satu. Anak, istri lupa. Gelar, kedudukan, jabatan lupa semua. Yang ada hanya satu. Allah. 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 Allahun Nur. Allahun Nur. Allahun Nur. Allah. Ternyata apa? Sebegitu banyak ilmu yang dia pelajari, dia jalani, ternyata tidak bisa memberikan kenikmatan. Ketemu Samsudin Tabriz, seakan-akan dia dekat sama Allah. Ilmunya nggak kepake lagi, pengertiannya nggak kepake lagi, karena dia berdekatan dengan sahabat Allah, karena dia berdekatan dengan Khalifatullah. Siapa itu? Samsudin Tabriz, seorang musyafir. Akrab panggil. Akrab. Kemana-mana berdua, kamar berdua, terus berdua terus. Di balik kenikmatan ada kecemburuan dari yang lainnya, yaitu keluarganya cemburu, santri-santri yang lainnya pun merasa nggak senang dengan kehadiran Samsudin Tabriz. Lalu pada suatu malam, Syekh Jalaluddin Rumi mengundang mursyidnya, yaitu Syekh Samsudin Tabriz,
karena dia tinggal situ sebulan terus balik lagi. Namanya pengembara. Ketemu lagi, nginep dulu seminggu, balik lagi, mengembara lagi. Namanya musafir, pengembara. Di kemana-mana. Pernah suatu ketika Syekh Jalaluddin Rumi ini mengundang mursyidnya untuk hadir ke majelisnya, untuk hadir ke rumahnya. Sang mursyid ngomong, ya insya Allah aku teko. Kapan sih? Hari ini, jam ini saya. Ya, udah, yang lanjutin pengembaraan lagi. Dan ketika hari yang ditentukan, makalah datanglah sang mursyid untuk menerima undangan dari santrinya, yaitu Jalaluddin Rumi. Seweneng hatinya Rumi, sangat-sangat senang. Setelah semua hidangan diberikan, masak no, wis enak-enak no guru, masak no. Ya, walaupun yang datang ribuan, tapi yang dilihat hanya satu, Samsuddin Tabriz. Itu makna. Jika di hatimu senang kepada Allah, walaupun dunia ini penuh ribuan, jutaan, miliaran, yang kau lihat hanya satu, yaitu Allah. Setelah semua hidangan dikeluarkan, gurunya senang, kenyang, dan tamu-tamu sebagian ada yang pulang. Kemudian gurunya ngomong ke Rumi, inilah saat-saat di mana hancurnya Rumi. Saat-saat di mana hancurnya Rumi. Gurunya ngomong, Rumi, bisakah kau menyediakan aku minuman khamr untukku? Apa yang Anda maksud, wahai mursyid, wahai guru? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku pengen khamr. Belikan aku khamr. Kau waket Pak Yai, Rumi kau waket. Gak nyongko gurune minta khamr. Minta arak. Bingung nih. Gak dipatuhi iki guruku, tak patuhi iki ya apa? Gak saya patuhi iki guruku, sami'na wa ata'na, tapi tak patuhi ini gimana ini? Sang mursyid pun tahu gelagat Rumi keberatan. Tahu. Rumi pun udahlah beliin, kata Jalaluddin Rumi kepada kata Syekh Samsi Tabriz kepada Rumi, udah beli. Memangnya Anda juga minum? Loh iya, minum. Wah, gitu Rumi. Sepurone guru, sepurone ya. Udah sana beliin. Muter aja dari tadi. Aku bingung guru. Kita lah beliin. Aku bingung. Kenapa bingung? Apa yang kamu bingungi? Kamu gak punya utang kan? Aduh, gimana ini? Bingung.
Sekarang kamu tahu kan bahwa saya tukang minum, bahwa suka minum, maka sediakan kesenangan gurumu, sediakan. Malam-malam seperti ini, bagaimana aku mencarinya, mendapatkan homer itu, wahai guru? Gitu aja bingung. Suruh pembantumu, santrimu suruh beli minuman. Waduh, lek santriku tak kon tuku iki, waduh, kehormatanku hilang guru, kedudukanku hilang, kehormatanku sebagai taruhan guru. Pembantumu kan ada, aduh guru, kok ngomong nang kemana-mana, aku izin guru. Kalau dia ngomongin, waduh gimana rasanya, hilang nanti kehormatanku guru. Kamu itu gimana sih? Anakmu suruh, apalagi anakku, wes. Aduh, bingung aku guru, bingung. Kamu ngapain sih? Mau suruh belum homer aja. Nyuruh pembantumu kamu nggak mau. Alasan yang tertakut, dia tahu diomong-omongkan hilang kehormatanmu. Nyuruh santrimu juga kamu nggak mau. Ntar jadi omongan, ntar jadi kecapan, ntar jadi jadi gosip, ntar membuat kehormatanmu hilang, dicaci, dimaki. Yaudah kamu aja yang beli. Maksudnya guru, ya kamu sendiri yang beli. Aku lah kalau minuman gak gelem, aku gak itu. Aduh, guru, Syekh, sambil mengelak nafas yang panjang. Seluruh kota ini mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman, Syekh? Kamu ingat, kamu itu siapa di depanku? Aku adalah muridmu. Taklimi murid itu gimana? Harus patuh nang guru. Ya udah sediakan. Gitu aja kok bingung. Sediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman, malam ini aku tidak akan makan. Tanpa minuman, malam ini tidak akan berbincang. Dan tanpa minuman, aku tidak akan bisa tidur. Udah sana. Karena kecintaannya kepada sang mursyid, ya, karena kecintaannya kepada gurunya, akhirnya Rumi memakai jubah. Dan dia menyembunyikan botol di balik jubahnya. Dia pergi, kebetulan tempat jualan minuman itu perkampungan pemukiman Nasrani. Loh, itu kan Syekh Jalaluddin Rumi. Mindi sambil bawa jubah yang cukup besar. Mindi ngapain Pak Yai? Loh, Pak Yai mampir untuk minuman. Jadi ada yang lihat. Pak Yai itu minuman. Loh, Pak Yai beli homer. Loh, Pak Yai ngapain? Dan yang jual minuman juga kaget. Tuh. Pak Yai, sampai ngapain tuku minuman? Sampai ngapain ya Pak Yai? Udah cepetan. Sebelum banyak yang tahu, cepetan. Setelah dikasih minuman yang ada di botol itu, kemudian Syekh Jalaluddin Rumi menyembunyikan di balik jubahnya agar nggak kelihatan. Tapi itu perkampungan Nasrani, pemukiman Nasrani, dan Jalaluddin Rumi terkenal hampir seluruh kota itu. Namanya daerahnya. Singkat cerita,
Begitu selesai, diikutilah oleh orang-orang tersebut. Diikuti, ada mas, ikut Pak Yai. Pak Yai loh, beli minuman. Masuk ya. Ikutin begitu apa jenenge? Selesai, diikuti terus tambah banyak, dan yang mengikuti tambah banyak. Ngikutin dari belakangnya saya Jalaluddin Rumi, jadi ngikutin dari jauh gitu ya. Kuntit maksudnya. Benar itu kelihatan. Jadi semakin yang ngikuti semakin banyak hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi tokoh imam di masjid tersebut. Tiba-tiba salah seorang berteriak, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, saya Jalaluddin Rumi yang kau puja-puja setiap harinya, dan ia menjadi imam sholat, dan ia katanya orang alim, dan ia tokohnya orang ahli agama. Dia pergi ke perkampungan saya, dan dia telah membeli minuman. Dan minumannya ditaruh di botol dan dipegang dan ditaruh di dalam jubahnya. Dialah orang ahli zuhudmu ya, katanya orang ahli zuhud, orang ahli fakih, orang ahli kitab. Ternyata dia beli minuman. Orang sekitarnya karena yang daerahnya waktu itu dia beli minuman di daerah kampung Nasrani. Kerutuk langsung orang-orang datang. Mosok dilihatlah. Kemudian begitu dilihat, ternyata benar di dalam jubah Rumi terdapat minuman. Sebagian santrinya, makmumnya, orang-orang sekitarnya yang menghormati dia kemudian memukulinya, bahkan ada yang meludahinya. Kiai taek, kiai jancuk, ya gitu istilahnya. Kiai kurang ajar, kiai pembohong, kiai cap taek, diwantem, diwajar waktu itu. Hingga kepalanya keluar darah. Dan ada yang memukul hingga serbannya yang ada di kepalanya lengser sampai ke leher. Dihantemin, dipukulin, habis-habisan, diludahi, dibatuin. Melihat itu Rumi hanya diam tanpa melakukan pembelaan. Dan orang-orang yang memukulinya semakin lama semakin banyak. Heboh, wong alim tuku minuman, heboh. Terkenal, tersohor karena kealimannya, beli minum, heboh jelas. Pingin tahu, trending topik kalau zaman sekarang. Iya, kalau orang maksiat biasa minuman, beli minuman gak kaget. Orang maksiat beli minuman gak kaget. Ini orang alim, tokoh agama, santrinya ribuan, beli minuman, terus ketangkep, apakah heboh? Dan semakin banyak. Ternyata selama ini kamu menipu kami. Kamu ngaku ahli zuhud, ahli taat yang kau ajarkan. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus mengajar Rumi. Hingga ada juga yang berniat mau membunuhnya. Alasannya apa mereka? Mukulin, ngeludahin, nendang, jorokin,
batuin, dan bahkan mau dibunuh. Ngapain? Dia juga gak nyalain kamu. Inilah manusia. Ya, wajar waktu itu rame satu kampung. Tiba-tiba terdengar suara gurunya Samsi Tabriz. Wahai orang-orang yang tak tahu malu, enak kamu nuduh dia orang alim dan faqih, alimu fikih, dengan tuduhan meminum khamr. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka. Wah, bisa-bisa aja nih. Siapa sampean? Sampean musafir pengembara kok. Dia tadi beli di toko, di kedai. Saya ngeliatnya sendiri. Bisa-bisa aja. Ini botolnya. Mukanya udah bengep, hancur. Kemudian Samsi Tabriz mengambil botol itu dan membuka tutupnya. Kemudian dia meneteskan isi botol itu di tangan orang-orang. Kemudian suruh menciumnya. Begitu mereka mencium, mereka terkejut karena yang ada di botol itu berganti dengan cuka. Mereka memukuli kepala mereka sendiri, dan memsimpum memohon ampun kepada Rumi. Dan mereka berdesakan untuk memohon maaf dan mencium tangan Rumi hingga pelan-pelan mereka pergi satu persatu. Kemudian Rumi berkata pada gurunya, wahai Syekh, wahai guruku, wahai mursyidku, sekarang malam ini kau telah membuatku terjerumus dalam masalah besar. Sampai aku harus menodai kehormatanku. Sampai aku harus mencoreng nama baikku sendiri. Aku wis hancur namaku. Ya. Terjerumus dalam masalah besar. Namaku ternoda dan hancur kehormatanku. Apa maksud semua ini? Kemudian Syekh Samsudin Tabriz menjawab, kenapa kau risaukan? Sampean enak. Iya, kenapa kau risaukan orang-orang itu? Nama baikku hilang. Kedudukanku, kehormatanku hilang karena nuruti perintahmu. Sebagian gak mungkin percaya, tetap dia percaya minuman karena dia melihat sendiri saya beli minuman. Kenapa kamu bingung? Aku mengajarimu agar kau mengerti bahwa kewibawaan yang kau banggakan ini, kau dipanggil Syekh. Gelarmu setinggi langit, orang-orang menghormatimu, orang-orang menghargaimu. Ya, dengerin. Aku memberikan pengertian bahwa wibawa yang kau banggakan ini, nama baik yang kau banggakan ini, kehormatan yang kau banggakan ini dengan gelarmu Syekh, Pak Yai, santrimu ribuan. Ya, ini hanya hayalan belaka. Kau pikir penghormatan orang-orang awam itu mereka abadi? Enggak. Kau pikir mereka itu seneng? Kau pikir penghormatan mereka itu abadi? Enggak. Kamu lihat sendiri kan? Hanya karena kamu beli minuman, beli khamr padahal kau tidak minum, dan aku pun tidaklah minum. Ya, langsung sirna kehormatan, dan kau pun dipukuli, dihajar, dan bahkan ada yang mau membunuh.
itu dulu yang hormatin kamu. Orang-orang yang mukulin kamu itu yang hormatin kamu. Orang-orang yang memukuli itu yang menghormati kamu, menghargai kamu. Dan yang mencium tangan itu, mereka pun berani memukulimu. Kebanggaan apa yang kau harap? Itu semua hanya hayalan. Padahal kau lihat mereka sendiri. Kehormatanmu langsung hilang tanpa ditanyain, tanpa konfirmasi, kau langsung dihajar. Kau masih pengen kayak itu? Masih kepingin penghormatan di depan manusia? Inikah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan, wahai Rumi? Dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Maka bersandarlah pada yang tidak tergoyahkan, yang tidak goyah oleh waktu, dan tidak dipatahkan oleh perubahan zaman. Kehormatan bersama Allah, kehormatan melebur bersamanya, kehormatan lebur bersamanya. Iki ahli agama, ahli kitab, tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan, kemanisan bersama Allah. Kenapa? Hatinya cinta dengan kedudukan, hatinya cinta dengan, di hatinya banyak selain Allah. Gak bisa ngerasakan kenikmatan. Mirip waktu itu Imam Ghazali. Dia gak bisa ngerasakan kenikmatan bersama Allah. Gersang hati. Akhirnya pergilah dia musyafir. Inilah titik balik dari Syekh Jalaluddin Rumi. Akhirnya apa? Kehormatannya hilang, dia nggak dihargai lagi. Pengajiannya makin lama makin sepi, makin lama makin sepi. Mulai gelisah. Akhirnya anak dan santri yang sebagian marah kepada Samsudin Tabriz, seorang musafir. Lalu pernah suatu ketika Samsudin Tabriz menginap, setelah peristiwa itu nggak tahu berapa bulan kemudian, masih kumpul lagi, anaknya, keluarganya marah sekali pada Samsudin Tabriz. Pernah suatu ketika gurunya menginap Samsudin Tabriz di tempat Rumi, anaknya mengintip-intip bersama santri yang lain. Tujuannya untuk membunuh Samsudin Tabriz. Karena dengan hadirnya Samsudin Tabriz, hancurlah kehidupan Rumi, hancurlah orang-orang sekitar, hancurlah pengajiannya. Tapi apa? Rumi tetap ke gurunya. Rumi tetap ke gurunya. Begitu tahu gelagatnya dia mau dibunuh, Samsudin Tabriz kabur, pergi dari tempat Rumi. Dari situlah awal perjalanan Syekh Jalaluddin Rumi mencari gurunya. Akhirnya dia meninggalkan semuanya. Di waktu itu usianya sekitar 60-an lebih, 60-an. Akhirnya pergilah dia mencari gurunya, Samsudin Tabriz. Hingga akhirnya dia bertemu sekali, dan rasa cintanya kepada gurunya ditulis dalam diwang. Ya, dalam diwang. Mengembaralah Rumi waktu itu kemana-mana. Rasa cintanya kepada gurunya akhirnya terluap rasa cinta kepada Allah. Begitu ketemu gurunya, lanjutkan cintamu kepada
Allah. Dari situlah dia menulis karya-karyanya selama berpuluhan tahun. Dalam hikayat lain, kemudian terdengarlah kabar bahwa Syamsuddin Tabriz meninggal terbunuh oleh santrinya Jalaluddin Rumi. Bertambah sedihlah hati Jalaluddin Rumi. Tapi titik baliknya akhirnya dia mencintai Allah. Dari kecintaan, penghormatan kepada manusia, penghormatan menjadi syekh, penghormatan menjadi kiai, penghormatan menjadi tokoh ulama terkenal, berubahlah dia menjadi pecinta Allah, pecinta Tuhan, pecinta kesucian jiwa, yang dimana jiwanya tidak ada yang lain kecuali la ilaha illallah. 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 Hingga dia lebur menyatu bersama Allah. Dan di antara syair Syekh Jalaluddin Rumi adalah tanpa cinta segalanya tidak akan bernilai. Karya Syekh Jalaluddin Rumi ketika masa pengembaraan. Jika engkau bukan seorang pecinta, maka janganlah pandangan hidupmu adalah hidup. Jika engkau bukan seorang pecinta, maka pandangan hidupmu, maka jangan pandang hidupmu adalah hidup. Sebab tanpa cinta, segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan di yaumil qiyamah. Tanpa cinta, segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. On ngabdi ibadah ya, tanpa ono cinta, pengabdianmu mosok dihitung. Kata Rumi, gak kira dihitung, karena ngabdimu gak ono rasa cinta nanggone yang kamu abdi. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Isin awakmu kan duwe cinta. Sopo kamu datang ke sini kok ono cinta sama sekali nak Allah. Gak ada kecintaan ke Allah. Burung-burung kesadaran telah turun dari langit dan terikat pada bumi sepanjang 2 atau 3 hari. Mereka merupakan bintang-bintang di langit agama yang dikirim dari langit ke bumi. Sapa iku? Yang dimaksud burung-burung kesadaran dialah
orang-orang yang mencintai Tuhannya. Mereka merupakan bintang-bintang di langit agama yang dikirim dari langit ke bumi. Demikian pentingnya, kata Rumi, penyatuan dengan Allah. Dan betapa menderitanya perpisahan dengan Allah. Orang-orang pecinta yang dibutuhkan hanya penyatuan kepada Allah. Dan neraka bagi pecinta adalah berpisah dengannya. Wahai angin, buatlah tarian ranting-ranting dalam zikir. Dalam zikir hati yang kau gerakkan dari persatuan. Lihatlah pepohonan ini, semua bergembira bagaikan sekumpulan bahagia. Tetapi wahai bunga ungu, mengapa kau larut dalam kepedihan? Sang bunga lili berbisik kepada kuncup, matamu yang menguncup akan segera mekar, sebab engkau telah merasakan bagaimananya nikmatnya kebaikan. Dimanapun jalan untuk mencapai kesucian hati, tidak ada lain dengan melalui kerendahan hati. Jika kau sudah melalui kerendahan hati, akan sampai pada jawaban ya dalam pertanyaan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Jika kau sudah bisa menghancurkan egomu, ya. Jika kau bisa menghancurkan egomu, ojo manggon, dedek, sombong tok. Ketika Rumi dihajar oleh Samsudin Tabriz, baru timbullah kerendahan. Begitu dalam kerendahan dia menemukan, innani ana Allah. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Itu sekitar sekelumit kisah tentang Syekh Jalaluddin Rumi. Tadi aku tuh disadari, saya ulangin lagi, ternyata kehormatan, keilmuan, populer, semua itu gak iso membahagiakan. Jalaluddin Rumi semuanya ada, kehormatan ada, gelar syekh ada, raja pun tunduk, Raja Seljuk, santrinya ribuan, anak istrinya mapan, semuanya kecukupan, kaya raya. Tapi di hati Rumi gelisah. Kenapa gelisah? Kegelisahan jiwa. Karena dia merindukan sang Tuhan, karena dia merindukan sang Allah. Lalu dikirimkanlah Samsudin Tabriz untuk menyampaikan hajat Rumi kepada Allah dengan cara Allah, bukan dengan cara Jalaluddin Rumi. Sang Rumi kepingin mendekat kepada Allah, Allah pun menunjukkan caranya. Sekali lagi, caranya Allah, bukan dengan caranya Rumi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.